pas untuk liputan tertentu satu halaman tuh full. Nah itu kayaknya bangganya luar biasa. Karena kita reporter tapi foto kita dipakai untuk halaman satu atau mungkin kadang ada di suatu tempat yang kayak rusuh atau apa. Itu aksi. Kalau dia tahu, kita mana intel, mana counter intelligence. Ada nggak bang kira-kira yang bisa dikasih sama adik-adik atau teman-teman yang nonton untuk jadi jurnalis lah dalam sudut pandang yang pemula lah? itulah dia, nggak semudah itu juga jadi jurnalis. Yeah. Tanggung jawab moralnya ada. Yeah. Tanggung jawab moralnya apa, kita tidak sosmed bisa nyebar apa aja. Dia salah nulis berita, itu nggak boleh dihapus. Nah, itu dia harus ada hak jawab, ada klarifikasi segala macam. Nggak semudah dari sosmed. Jadi itulah gara-gara ternyata hoax. Iya. Dan ya itu pernah kejadian se-Indonesia kena hoax ya. Itu banyak, jadi banyak kasus-kasus. Tapi dia tetap rahasia negara. Gitu ya. Soalnya siapa yang bisa berlindung dari penguasa? Medianya punya idealisme gitu. Okay. Kalau wartawan punya idealisme, medianya tidak, nggak bisa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dan cerita kita dimanapun kalian berada. Jadi hari ini ada tamu istimewa di cerita kita. Hari ini ada Bang Arifin. Oke, Bang Arifin, kayak mana kabar Bang? Oke, sehat Chan. Oke Bang. Jadi Bang Arifin ini salah satu fotografer, jurnalistik, juga orang yang aktif lah di Kota Medan ini. Banyak yang udah yang kenal sama dia, mau jadi pejabat sampai orang yang masyarakat biasa semua kenal sama Bang Arifin. Bang, tanya-tanya sedikit Bang, nih. Boleh. Jadi untuk di podcast cerita kita, Abang kan seorang jurnalis sama fotografer. Mana duluan Bang yang ditekunin pertama kali? Awalnya aku sih jurnalis. Jurnalis. Aku tahun 2019 sudah jadi jurnalis. Sorry, 2009 sudah jadi jurnalis. 2009 ya. Waktu itu di KPK Pos tahun Januari 2009 itu aku gitu tamat langsung masuk jurnalis. Kemudian 2010 itu di Tribun. Nah, di Tribun Medan ini lengkap. Aku ikut pelatihannya. Jadi di Tribun Medan ini ada pelatihan jadi pelatihan nulis, pelatihan fotografi, pelatihan videografi, banyak lah itu selama 3 bulan ada pelatihannya. Jadi dituntutlah waktu itu jurnalis itu bisa semuanya, bisa video, bisa foto dan segala macam. Bahkan selain disiapin handphone untuk ngetik berita, jurnalisnya itu atau reporternya itu dilengkapin dengan kamera. Waktu itu kami masih kamera pocket Canon G7 ya gitu-gitu. Jadi kami ganti-gantian pakai dan aku ditugasin di Siantar waktu itu dan itu full aku pegang kamera itu. Jadi lama-lama belajar fotografi juga kan gitu. Karena di Siantar cuma ada reporter, nggak ada fotografer. Jadi sekalian jurnalis, sekalian motret. Nah, jadi sekalian reporter ngerangkap fotografer gitu. Jadi produknya tulisan dan foto gitu, tapi ya ditekunin pertama pasti nulis lah ya, karena aku tugasnya adalah reporter gitu. Berarti awalnya semua tetap di Kota Medan ya? Benar, di Siantar itu aku sekitar 1,5 tahun lah. Itu tapi udah di Tribun? Udah penugasan di Tribun lah gitu. Jadi karena daerah nggak ada fotografer, aku pakai kamera kantor lah, dikasih kamera sama kantor. Masih yang kayak mana tuh ya? Pocket. Masih pakai pocket, masih pakai film itu? Enggak. Udah enggak ya? Udah digital ya? Canon G7 itu udah digital. Udah cakep lah. Udah keren lah pada zaman itu untuk pocket gitu kan. Lama-lama kok sambil nulis kok fotonya lama-lama kurasa makin bagus. Karena makin sering ya. Makin sering motret dan apalagi senangnya kalau misalnya foto kita masuk halaman 1 gitu, atau jadi cover ya kan? Atau pas untuk liputan tertentu satu halaman tuh full. Itu kayaknya bangganya luar biasa karena kita reporter tapi foto kita dipakai untuk
halaman 1 atau foto HL dan foto satu halaman itu bangganya luar biasa gitu. Jadi Liputan apa lama-lama pertama kali itu Bang? Di Siantar itu Yang pertama kali masuk jadi cover? itu Pesta Danau Toba. Nah, itu Pesta Danau Toba. Pembukaan waktu itu pas baru penugasan itu ada Pesta Danau Toba, aku pas pembukaan jadilah cover. Wah, ini enak juga ya gitu kan. Maksudnya keren nih kan gitu. Kalau kita reporter tulisannya kan cuman kode. Yang di gitu bawahnya di berita itu ya? kode. Tapi kalau fotografer kan langsung tuh tulisannya. Nama kita lengkap kayaknya. Ya, foto. Gitu. Ya. Foto Tribun Medan, strip nama kita lengkap. Itu kan. Itu pertama kali Gitu. ini ya. Pernah dapetin Betul. achieve yang berharga lah untuk seorang Iya. jurnalis. Fotonya dicetak, tulisannya juga Benar. saat itu. Yang paling diingat itu pertama kali. Pertama kali. Itu yang betul. paling. Kalau ada nggak yang kadang kan jurnalis ini lebih sering juga di kios-kiosnya atau tau lah, kadang kan jurnalis ini kadang ada di suatu tempat yang kayak rusuh atau apa. Gitu. Ada nggak itu situasi yang konflik? Itu aku nggak. konflik gitu. Itu aku nggak kaget karena aku pada dasarnya kan aktivis mahasiswa. Jadi aku suka demo dulu. lebih berdebar-debar kalau aku yang demo dibanding aku ngeliput demo. Itu biasa aja Iya. sih kalau liputan demo. Pertama kali ngeliput waktu demo-demo gitu memang udah biasa aja. Udah biasa aja. Oh, iya? Dan Malah terpacu ya. bahkan aku udah tahu kalau demo ini pasti nggak rusuh. Kalau siang iya? demo pasti rusuh. Atau misalnya nanti potensi rusuh aku harus di mana? Karena aku dulu di kampus belajar manajemen aksi. Jadi aku tahu. Aku tahu mana intel, mana kontra intelijen, mana yang bakal memicu kerusuhan tuh aku udah bisa baca. Nah, gitu. Jadi kalau liputan-liputan kerusuhan gitu, Tapi demo-demo pernah udah biasa. juga ya? Pernah, udah pasti pernah. Ada nggak yang pokoknya ini kayak demo-demo di gedung DPR gitu. Itu biasa aja sih. Itu udah biasa aja ya. Nggak ada yang wah gitu. Kalau rame biasa, itu menurutku ya bonus aja lah sama kami gitu. Lebih gampang dapat foto-foto bagus juga. Benar. Karena kami tahu aku tahu ini potensinya bagaimana, bagus nggak ini isunya, kemungkinan rusuh atau enggak. Nah, itu aku udah bisa baca lah gitu. Kalau untuk ritme kerja seorang jurnalis ini kayak mana Bang? Karena aku tahu jurnalis itu nggak ada tidurnya ya kan? Kan? Ada juga lah. Nanti ngeliput siang, malam nulis. Itu rata-rata itu jurnalis lama lah menurutku yang gitu. Iya. Kenapa kami dibekalin atau jurnalis sekarang megang handphone terus? Jadi jangan anggap itu main game enggak atau main handphone enggak. Itu habis wawancara ngetik gitu. Jadi dia kan sekarang kan handphone ini udah segala udah segala bisa. Di situ dia ngerekam, di situ dia nulis, di situ dia moto, di situ dia videoin. Nah, bahkan kadang lebih simpel, semua wawancara di videoin. Jadi dia videonya dapet, rekamannya dapet. Nah, kalau perlu foto di capture aja. Nah, gitulah. Jadi lebih simpel lah wartawan sekarang. Kalau dulu memang kayak gitu Bang? Kalau dulu iya kita merekam pakai recorder, habis kita pulang ke kantor ngetik ya kan. Nah, dulu wartawan belum dibekali handphone atau belum dibekalin sama laptop ya mesti ke kantor gitu. Atau dulu zaman-zamannya aku masih ngerasain kalau di center zaman-zamannya ke warnet ngirim berita itu aku masih ngerasain. Walaupun pakai dulu itu waktu di Siantar ngirim ke Medan gitu? Iya, ngirim redaksi ke Medan, apalagi kalau foto. Karena kan dulu dari BlackBerry. Dari BlackBerry itu kalau ngirim foto besar nggak bisa gitu. Jadi foto hasil kameraku itu aku harus pindahkan dulu ke komputer baru kirim email. Nah, cuman tulisannya aja aku kirim dari WhatsApp dari atau handphone. Dari dulu masih BlackBerry ya? Dulu masih BB ya. Masih BlackBerry Messenger atau dari email dari handphone. Nah itu. Jadi udah jauh berbeda lah ritmenya. Betul. Yang dulu sama sekarang lebih praktis ya. Iya betul. Sekarang orang habis wawancara bisa langsung ketik, bahkan yang lebih praktis wawancaranya itu udah bisa ditranskrip kan, ada aplikasinya yang transkrip. Jadi kita dengerin suaranya, transkripnya keluar walaupun sering nyasar gitu kan. Subtitle apanya itu ya katanya. Itu sering nyasar tapi lebih gampang lah koreksinya. Gitu.
Jadi kawan-kawan kalau adik-adik yang mau jadi jurnalis banyak nih yang bisa di-sharing, yang diambil dari Bang Arifin, termasuk jurnalis senior lah di Sumatera Utara loh ini. Sumatera Utara kita di Medan. Ada nggak Bang kira-kira yang bisa dikasih sama adik-adik atau teman-teman yang nonton untuk jadi jurnalis lah dalam sudut pandang yang pemula lah, karena kan semua harus dimulai. Kalau misalnya mereka mau nulis atau apa, bisa nggak jadi ke jurnalis? Ya jangan jadi jurnalis. Kenapa? Enggak. Ya itu apa ya, banyak orang yang masih kuliah di di kampus-kampus, kayaknya sekarang lagi marak lah pers mahasiswa kan gitu, adik-adik kampus-kampus rame itu daftar ke pers mahasiswa. Berarti aku ngelihat antusias anak-anak mahasiswa untuk jadi jurnalis masih besar lah. Gitu. Jadi ya sebagai profesi, apapun profesinya, baik itu jurnalis harus benar-benar gitu. Tapi jadi jurnalis perlu juga Bang memang untuk memberikan berita-berita. Harus, itu tanggung jawab. Iya. Nah. Jadi memang harus ada lah jurnalis, jangan sampai Benar. generasinya makin menurun kan. Nonton apa ya? Banyak film-film King Kong. King Kong yang tahu. Itu kan sebenarnya kisahnya yang mengisahkan siapa? Kan jurnalis mengisahkan. Iya. Kemudian yang si gendut itu. Si gendut ya, maaf ya. Jadi apa? Habis itu film Last Samurai. Itu yang menceritakan kisahnya itu adalah jurnalis, dan banyak film-film lain yang alur ceritanya itu sebenarnya ditulis oleh jurnalis. dan ditulis ulang kemudian difilmkan, itu banyak. Jadi itulah sebesar itulah peran jurnalis di dunia ini. Banyak juga film-film sekarang kisah nyata itu dari jurnalis gitu, banyak. Karena dia lihat langsung. Benar, itu bukti. Jadi bukti sejarah ya. Di mana kita mau cari buktinya? Dari koran. Kalau mungkin sekarang bukti-bukti sejarah 10-15 tahun lalu bisa dicari di internet. Gitu. Kalau dulu kan nggak, orang harus koran. Jadi koran itu di clipping. Nah, itulah hasil koran-koran itulah jadi apa ya? Jadi landasan orang itulah. Landasan buat cerita, buat film gitu. Kayak kisah-kisah apa ya, film Spotlight, dan itu kan film belasan tahun lalu dan dijadikan film gitu. Itu adalah kerja-kerja jurnalis yang dijadikan film, itu luar biasa. Kemudian yang Bang Bang Club, itu cerita tentang fotografer. Itu semua kan buah karya jurnalistik yang menurutku difilmkan. Gitu. Jadi pasti perlulah gitu. Sampai zaman sekarang juga jurnalis gak ada matinya. Aku lihat malah makin banyak ya, apalagi di zaman online sekarang ini sangat mudah orang buka. Bahkan kalau dia nggak dapat media atau dia males jadi anak buah orang, dia buka media sendiri, buka media online sendiri gitu. Dia bosnya, dia bisa nulis apa aja di situ gitu. Tapi itulah, dia nggak semudah itu juga jadi jurnalis. Kan tanggung jawab moralnya ada. Tanggung jawab moralnya apa, kita tidak sosmed bisa nyebar apa aja. Dia nggak akan apa namanya, hilang jejak digital gitu. Dia bisa dihapus gitu. Tapi kalau jurnalis nggak bisa kayak gitu. Dia salah nulis berita, itu nggak boleh dihapus. Nah, itu dia harus ada hak jawab, ada klarifikasi segala macam. Nggak semudah dari sosmed. Jadi itulah tanggung jawabnya jurnalis, mesti bikin berita yang benar, berita berimbang, konfirmasi yang jujur, gitulah. Kadang banyak juga yang konfirmasi belum bisa dikonfirmasi, padahal dia nggak ada usaha untuk itu, atau dia mengada-ngada gitu, atau konfirmasi dari media lain dicatutnya di media banyak yang kayak gitu. Nah, itu copy paste. Nah, itulah yang aku bilang itu tanggung jawab moral. Jadi kita supaya menghadirkan berita yang bagus, yang mendidik gitu kan. Tanggung jawabnya jurnalis ini kan dia menyampaikan sesuatu yang benar, gitu dia. Itu sih makanya ya pikir-pikir lah kalau mau jadi jurnalis ya. Karena memang tuntutan untuk diri dia sendiri juga besar ya kan, karena bakalan dibaca sama banyak orang. Bisa satu Indonesia ya kan, bisa jadi
buah bibir orang, juga bisa jadi Banyak berita yang menggoyang viral, dunia banyak pun berita bisa viral. gara-gara ternyata jurnalis. hoax. Iya, iya. Iya. Dan Betul. ya itu pernah kejadian se-Indonesia kena hoax kan. Apa tuh? Media nasional. Banyak. Ada kasusnya. Nanti kita sebut bahaya. Oke Bang, berarti Oke. apa tuh Bang tipsnya? Tips jadi jurnalis ala Bang Arifin. Rajin baca. Oke. Nah, jadi jurnalis itu harus rajin baca karena gimana kita supaya bikin tulisan bagus, maka kita harus baca yang banyak juga. Oke. Yang kedua, nulis apa aja. Nah gitu. Jadi kita jurnalis nih, tapi bukan berarti yang harus kita tulis tuh untuk berita, enggak. Tapi tulislah untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk orang terdekat kita. Jadi apapun yang dipikiran kita tulis. Itu melatih diri kita supaya bikin berita ataupun buat tulisan bagus, buat berita bagus. Jadi kalau jadi jurnalis emang harus nulis berita terus, enggak juga gitu. Apapun yang ada di pikiran kita ketikin aja gitu. Oke. Itu untuk melatih ya. Karena Menulis, setelah rajin ya. baca, Menulis. habis itu menulis. Kemudian setelah itu banyak cari referensi. Oke. Bukan itu tadi kalau rajin baca mungkin baca buku, baca internet. Ini cari referensi lain. Kemudian banyak baca data. Bukan tulisan aja tapi data harus banyak kita baca supaya tulisan kita itu. Jadi kalau aku ngerasa jurnalis model sekarang ini kayak dia tukang ketik aja gitu. Apa yang dibilang narasumbernya dia tulis bulat-bulat. Apa yang dibilang Nggak dirapiin ya gitu ya. Dibilang pejabat dia disebutkan pejabat dia tulis bulat-bulat. Nggak ada upaya ngecek ke lapangan, nggak ada upaya cek langsung atau konfirmasi ke pihak lain gitu. Jadi dia memang kayak istilahnya kalau aku bilang jurnalis tukang tulis atau jurnalis notulen. Dia cuma nulis bulat-bulat urutan apa yang disampaikan narasumbernya, tapi tanpa mengecek lapangan ternyata enggak gitu. Misalnya nih, jalan di pejabat bilang kan, Pak jalan di daerah ini rusak nih gini-gini. Enggak, sudah kita perbaikin kata begini sebenarnya. Oh iya. Pernah nggak si jurnalisnya ini secara ngecek bener nggak sih dibilang si bos ini gitu? Kayak kemarin soal minyak goreng segala macam. Tapi itu salah Bang kok kayak gitu. Kalau dia Dia bukan salah, tapi itulah dia aku bilang dibentuk tanggung jawab moralnya. Bener nggak si jurnalis ini nulis nih jalan di daerah A ini dibenerin 2 km. Tapi ke lapangan nggak dia? Ngecek bener nggak itu? Jangan-jangan cuman lip service-nya si pejabat. Nah itu banyak yang kayak gitu. Oke. Jadi ya apalah yang kemudian itu tadi yang satu lagi kritis. Nah itu dia. Jadi kritis dan skeptis ini harus jadi sifatnya wartawan atau jurnalis. Nah, jadi dia ketika dibilang bener nggak sih? Nah, dia harus kritis. Dan dia jangan pernah berhenti bertanya. Kalau dia ketika dia sudah puas dengan jawaban tertentu dan dia berhenti bertanya, disitulah dia akan tulisannya akan mentok. Nah, gitu. Jadi kalau ketika disampaikan kritis bener nggak? Kita harus skeptis. Kita nggak bisa percaya 100% sama si narasumber siapapun itu gitu. Kita harus ada cross checknya gitu. Kalau kita merasa ragu-ragu, lebih bagus tidak membuat berita ragu-ragu dibanding kita nggak tahu kebenarannya gitu. Aku lebih berprinsip gitu, misalnya ini bener nggak sih yang dibilang pejabat ini? Bagus, nggak usah gitu. Nah, itu jadi lip service-nya dia untuk kampanye dia supaya nama lebih baik. Tapi ternyata kenyataannya nggak di situ. Aku sering ngalamin itu waktu di kantor lama di Tribun. Kita nulis di berita, udah kan kita sering nge-share tuh kan, berita online atau berita cetak di-share di Facebook. Orang komen, aku warga situ nggak ada kok, nah gitu kan kita malu kan. Iyalah. Tapi akhirnya ya sosmed itu juga yang membawa kita ke narasumber kunci. Jadi ketika yang komen itu kita DM, Ibu bener orang sana, gimana kondisi di sana? Itulah sikap skeptis tadi jurnalis tadi, gitu. Atau nanti misalnya ada orang banyak sih pembaca ngirimin keluhan ya keluhan ke sosmed atau lewat SMS dulu kan masih ada model-model SMS. Kita nggak langsung naikin, tapi kita cek. Pertama kita tanya nomor kontaknya ada,
bisa boleh nggak diwawancara untuk konfirmasi segala macam. Dan itu banyak, dari situ banyak ketemu narasumber yang biasanya bertentangan sama pemerintah sama pejabat. Nah gitu. Jadi si pejabat bilang A, ternyata di faktanya di lapangan B gitu. Mungkin kita ngerasa jauh kok di daerah pelosok sana gitu. Tapi tanggung jawab moral kita kalau nggak kita cross check. Nah gitulah. Jadi sifat kritis itu harus kita jaga. Berarti tadi ada 4 ya. 1, rajin baca, nulis apa aja, kemudian ngumpulkan data, rajin ngumpulkan data, sama sikap kritis dan skeptis tadi. Itu dia. Berarti itu yang untuk dipelajarin harus untuk jadi jurnalis, terutama kuatkan mental lah ya. Itu yang harus ya. Kalau kita yakin berita kita adalah satu kebenaran, pasti mental kita. Tapi kan aku pernah nonton film tentang jurnalis juga, tapi film perang sih itu. Dia menceritakan rahasia-rahasia gitu. Itu juga bisa loh gitu, di rahasia-rahasia suatu. Yang mana, yang cewek atau? Yang cewek. Yang matanya hilang sebelah. Cerita iya. Nah, itu memang mental dia lah itu ya. Bicara tentang mental sama kebenaran lah. Banyak film kayak gitu. Bahkan yang aku lupa judul filmnya itu. Sampai yang dibongkarnya rahasia negara itu gitu. Berarti itu kalau di Amerika, ini rata-rata pasti di Amerika ceritanya. Jadi di Amerika itu ada tingkat rahasia negara itu ada tingkatannya. Oke. Gitu dia, tingkat rahasia negaranya tingkat C, B, A. Kalau C berarti 15 tahun udah boleh diungkap faktanya. Tingkat B 25 tahun harus diungkap. Tingkat A itu bisa 50 tahun. Nunggu semua yang terlibat itu udah mati lah, kira-kira gitulah. Gitu. Jadi tingkat kerahasiaan negaranya itu ada. Kalau kita kan Indonesia rahasia negara tapi nggak tahu tingkatnya apa, A, B, C, D, tapi mungkin cuma negara yang tahu, kita masyarakatnya nggak tahu. Udah. Jadi kasus-kasus itu yang paling lama itu yang Deep Throat itu. Deep Throat itu dia film jurnalis juga. Itu soal membongkar apa namanya rahasianya presiden waktu itu. Jadi setelah 50 tahun baru bolehlah muncul difilmkan. Nah gitu. Itu banyak, jadi banyak kasus-kasus. Tapi dia tetap rahasia negara. Oke gitu ya. Soalnya siapa yang bisa berlindung dari penguasa? Nggak ada. Tetap dia itu dan semua cerita itu punya kesamaan. Apa kesamaannya? Medianya fight. Medianya punya idealisme gitu. Kalau wartawan punya idealisme, medianya tidak, nggak bisa. Oke. Wartawan kalau medianya punya idealisme pasti dia mendorong wartawannya untuk idealis. Ini kira-kira merugikan. Jadi kalau prinsipnya di jurnalis ini diungkap atau tidak? Kalau diungkap, dia merugikan banyak orang. Kenapa harus diungkap? Karena dia merugikan banyak orang. Gitu, kayak kasus korupsi. Nah, itu kan terang-terangan harus dibongkar, diinvestigasi segala macam. Kalau misalnya ada juga rahasia tertentu, tapi ternyata bukan merugikan masyarakat umum, tapi hanya merugikan misalnya persaingan usaha. Itu apa kita ungkap? Berarti ini permainan bisnis. Gak ada keuntungan sama maksudnya nggak ada faedahnya buat media. Media ini kan bertanggung jawab pada publik gitu. Jadi ketika kita media ngerasa ini adalah tanggung jawab publik dan ini merugikan banyak orang harus diungkap, maka itu diungkap gitu. Tapi tergantung rumahnya lah si media itu. Betul. Kalau selama memang mau fight bersama dan tujuannya benar-benar mau mengungkap sesuatu yang benar gitu. Makanya dia media-media kalau kita tengok film-film itu Washington Post, cerita Deep Throat, kemudian cerita itu semuanya medianya itu punya kesamaan bahwa medianya fight untuk. Tapi rata-rata di Amerika medianya seperti itu ya. Lebih fight-nya lebih banyak kayaknya ya. Faktanya kan kita nggak tahu, kita itu cuma tahu dari film betul, gitu. Betul. Satu kita tengok selama ini mungkin ada 3-4 media massa gitu kan. Tapi mungkin banyak media-media lain nggak, mungkin pro-nya ke pemerintah. Itu biasa di negara-negara manapun dia ada media yang pro pemerintah, media yang berseberangan sama pemerintah, itu selalu ada gitu. Dan itulah jadi kayak apa ya? Kayak warna. Jadi ada yang memblow up kecurangan
ataupun apa namanya korupsinya pejabat, ada yang nutupin dengan menceritakan baik-baiknya gitu-gitulah, banyak lah cara. Nah gitu karena apa, media si pemerintah memang tahu bahwa media ini menghegemoni, mempengaruhi opini publik, makanya dia sampai bahkan ada pemerintah buat media sendiri yang dia bisa atur gitu. Sampai sekuat itulah peran media. Iya, walaupun kalau kita di zaman digital sekarang kayaknya udah susah lah nemuin, paling ada beberapa media yang punya idealisme. Tapi sekarang kalau di zaman digital ini orang biasa juga bisa jadi apa? Apapun, siapapun bisa jadi. Dia benar. Bisa dijadikan ini narasumber, ya kan? Nah itu, itu nanti kalau di jurnalis diajarin cara wawancara, kemudian cara memilih narasumber itu ada aturannya sebenarnya gitu, nggak bisa sembarangan orang kita wawancarain gitu. Tapi seru lah ya Bang di dunia ya. Menegangkan, seru. Benar, jumpa banyak orang. Untuk sebuah pekerjaan bagiku ini adalah apa ya, sesuatu yang tantangan yang nggak stagnan, selalu dinamis lah. Aku selalu dapat informasi baru gitu kan. Orang belum tahu, udah tahu dari circle-nya ya kan. Walaupun ya kayak ada privilege misalnya, hal tertentu belum terungkap kita udah tahu. Atau misalnya sesuatu akan terjadi, kita udah ketahuan, udah bocor duluan nih gitu. Ini akan terjadi nih. Dari H1 udah tahu gitu, ya kan? gitu. Ya, kita sekedar tahu aja. Betul. Nah itu, jadi ya itu untuk umum. Nanti misalnya yang paling pasti anak-anak milenial sekarang tuh sukanya, nanti kan kalau konser bisa ketemu sama artisnya langsung. Nah itu tuh paling banyak tuh. Itu kan kayak privilege ya. Kayak kemarin si Dewa datang itu mahal loh itu. 1,5 juta tiketnya, tapi wartawan kan boleh masuk. Nah gitu, atau bisa bertatapan langsung dengan jarak yang dekat gitu. Itu kayak istimewa seorang jurnalis itu ada ya. Betul, iya. Tapi jangan pula istimewanya menunjukkan kartu pers kalau kena tilang polisi, jangan itulah. Beda ya kan. Oke, itu tadi cerita tentang jurnalisnya Bang Arifin, banyak ada juga tipsnya yang dikasih. Jadi tadi kan Bang Arifin udah bahas tentang jurnalis. Jadi kita mau korek tentang ilmu fotografer ya.